Baik pemirsa Vicon Channel, masih bersama saya dan juga dua orang narasumber saya, ada Pak Bobi dan Pak Bu Asti. Asti atau gimana ya mau manggilnya ya? Asti saja, Asti Kak. saja karena masih muda ya. Luar biasa sekali perbincangan kita pada malam hari ini, sangat menarik. Dan juga kadang-kadang waktunya kurang ya kalau berbicara terkait anak muda ini Pak Bobi ya. Baik pemirsa, langsung saja nih saya menanyakan kepada Asti, karena banyak banget nih Asti yang underestimate nih, terutama kepada anak muda nih, mencalonkan. Ini benar nggak sih, apakah hanya sebagai pelengkap atau seperti apa? Menurut Asti seperti apa? Satu hal yang perlu digarisbawahi dari saya sendiri dulu ya Kak, case personal, masalah personal, saya mencalonkan atas keinginan saya sendiri. Saya yang datang ke partai, saya izin Pak Bobi, saya menghadap kantor Nasdem ya, saat itu mengisi form ya. Jadi tidak semua caleg muda yang terpampang balehonya di jalan-jalan lantas mereka hanya pelengkap atas egoisme orang tua atau atas nama melengkapi partai. Tidak demikian. Ada beberapa nama mungkin termasuk saya sendiri yang datang karena keinginannya sendiri. Dan kalau dibilang kami pelengkap, rasanya sedih sekali karena sebenarnya anak muda lah yang punya gagasan atau ide yang saya pikir progresif dan relevan dengan kebutuhan zaman. Orang tua bukan berarti tidak kami butuhkan. Tentu kami sangat butuh pendapat, kami butuh tokoh politik senior seperti Pak Bobi untuk tetap di parlemen. Tapi bagaimana ini bisa berimbang dengan anak muda? Karena ada kebijakan-kebijakan, isu-isu yang sebelumnya tidak tersentuh mungkin oleh kalangan-kalangan politikus senior. Contoh katakanlah isu lingkungan hidup, katakanlah isu ekonomi digital dan kreatif, literasi. Itu adalah isu-isu yang jarang digembar-gemborkan di parlemen menurut kata data Insight Center. Teman-teman boleh cek surveinya di laman Google. Dan yang paling penting adalah anak muda itu dianggap caleg muda ya, tendensi money politiknya lebih kecil. Karena satu, mungkin secara ekonomi kami belum semapan orang-orang tua kami, tapi di satu sisi idealisme kami masih cukup baik. Dan yang kedua adalah karena finansial kami mungkin tidak begitu wah katakanlah, yang menjadi pusat kekuatan kampanyenya adalah modal sosial, koneksi. Kampanyenya lewat komunikasi yang lebih humanis, pendekatan-pendekatan yang lebih dekat dengan kesenian, olahraga, tidak langsung eksplisit politik. Saya pikir caleg muda tidak sepenuhnya hanya pelengkap. Kami pun adalah pemain yang ingin menjadi pemenang dalam kontestasi politik nanti. Baik, luar biasa. Pemain yang ingin menjadi pemenang. Luar biasa sekali. Baik, ini saya ke Pak Bobi selaku politisi senior Kota Tanjung Pinang dan di Provinsi Kepulauan Riau. Bagaimana Pak Bapak melihat ada stigma di masyarakat bahwa caleg muda, apalagi perempuan ya, dianggap itu hanya sebagai pelengkap, 20% keterwakilan partai saja atau 30% ya, 30% keterwakilan perempuan kan wajib ya Pak ya. Nah itu apakah menurut Pak Bobi selaku politisi senior seperti apa Pak? Memang undang-undang mengharuskan 30% dari jumlah caleg yang kita usulkan. Nah, kita waktu penerimaan juga, penyaringan kita juga selektif. Ya, kita interview, ya, kita lihat keseriusannya macam mana. Ya, dan kalau yang namanya setelah itu kita terima, terus yang namanya perempuan sebagai pelengkap, yaitu saya tidak sependapat. Saya tidak sependapat karena mereka tahu sendiri, saya interview mereka sendiri, ya. Yang penting waktu interview itu kita mau tahu semangatnya dulu. Nah, bukan bertanya kamu punya uang berapa, no. Semangatnya kita mau baca sampai di mana. Ya saya salut sama beliau, walaupun ya orangnya kecil begitu, tapi semangatnya, ya, knowledge-nya, wawasannya. Nah, ini yang saya katakan, Anda punya kesempatan. Sayang kalau Anda tidak kerja keras. Jadi modalnya cuma itu, ya, wawasan ada, ya, kerja keras, terus humanis, ya, jangan ada rasa tidak percaya diri. Manakala kita mau silaturahmi ke rumah-rumah masyarakat, santai saja. Kita manusia kok, ya. Pada saat kita mau datang silaturahmi dan pasti welcome. Tapi ya dengan cara-cara kan ya, kita punya pribadi yang lain-lain kan, cara membawanya. Nah kalau saya yakin dia bagus, ya bisa ya membangun komunikasi yang bagus dengan masyarakat. Itu kuncinya dan semangatnya. Ya, saya tidak pernah bicara dengan mereka
kamu ada duit berapa, terus kamu mau kasih duit berapa. No, saya larang semua caleg saya begitu. Tapi kalau mereka terpengaruh dengan suasana rusak, mereka sendiri akan bisa nanti. Karena saya mempunyai catatan di 2019 yang lalu, yang namanya caleg yang bermain uang, bukan mereka kasih langsung dengan konstituen, ya, melalui tim ses, ya, paling bisa kembali suaranya kalau 100 paling bisa kembali 50 itu hilangnya di mana, walau kita tidak tahu. Tapi kalau tahun 2024 ini lebih sadis lagi. Kalau 100 suara yang kita berikan kepada tim ses kita untuk disebarkan, kalau bisa pulang 30 aja udah alhamdulillah. Jadi saya bilang jangan. Lebih baik kita pakai cara kita, pendekatan secara humanis. Orang lebih suka. Ya, dan nyatanya saya di Kota Tanjung Pinang sejak saya duduk, dulu saya nggak pernah minta suara lewat dari Batu Enam. Saya cuma masyarakat kota saja. Nah sekarang saya duduk mewakili masyarakat Kota Tanjung Pinang. Mau tidak mau selama 5 tahun ini saya datangi semua. Saya silaturahim. Saya ingin membuka komunikasi dengan masyarakat saya. Walaupun pada 2019 kemarin mereka belum pilih saya. Tapi tidak masalah bagi saya. Bapak Ibu sudah menjadi warga saya. Saya wajib datang untuk mendengarkan keluh kesahnya. Ternyata bagus, saya diterima di mana-mana. Nah ini poinnya. Jadi saya juga selalu menekankan kepada mereka. Yang penting kita punya goodwill, semangat, dan ada keberanian. Jangan kita malu, karena tidak ada yang dimalukan. Nah itulah harapan-harapan saya. Karena saya ini kan sudah senior lah. Kita mengharapkan yang muda-muda ini bisa menggantikan kita nanti. Ya, dengan bimbingan kita, dengan bimbingan saya, apa yang saya lakukan itu mereka bisa tiru. Nah itu saja. Ya, saya sudah boleh katakan full time di politik ini, nggak ada urusin usaha lagi. Sudah ya Pak istilahnya. Iya, ya jadi mudah-mudahan saya juga akanlah ada generasi muda kita yang terpilih nanti. Kemudian masyarakat bisa memberikan peluang juga kepada yang muda-muda ini. Iya, percayakanlah terlebih dahulu kan, kalau belum tahu belum bisa meng-underestimate kan ya Pak ya? Iya. Berikanlah anak muda itu kesempatan, setelah itu baru dievaluasi begitu. Betul. Ya, ya, kalau kita tidak berikan kesempatan, kapan lagi? Kapan lagi? Benar kan? Dan mereka kalau tidak ada kesempatan yang diberikan, mereka tidak ada kepercayaan diri. Betul. Dan saya yakin kepada generasi muda saya sampaikan, lambat laun politik uang akan hilang. Ya, semua akan mengadu gagasan. Ya, jadi saya yakin gagasan dia tidak diragukan lagi, punya wawasan bagus, gagasan bagus, pendidikan bagus, ya, dan apalagi yang kurang. Betul. Ya kan? Paket lengkap lah Pak ya. Ya, jadi inilah momen saya bilang, pasti ini momen kamu. Kamu harus tampil. Ya, jangan hiraukan kiri kanan bahasa-bahasa yang mengkhawatirkan kamu, merendahkan kamu. 1-2 suara biasa, tapi yang penting kita meyakinkan orang banyak bahwa kita ke sana tuh mau berbuat. Ya, tidak semua orang itu harus ada panggilan hati juga. Betul. Kan. Ya. Sebagai pengabdian barangkali seperti itu ya Pak ya. Politik itu kan banyak yang kadang-kadang anak muda terutama underestimate, politik sudah jelek duluan di mata mereka, padahal karena itu tadi mereka tidak kenal dengan politik, bagaimana mereka tahu dalamnya, harusnya kan kenal dulu baru bisa tahu nih politik itu seperti apa begitu ya. Baik, nih Asti nih, saya ke Asti. Menurut Asti ini sebagai kaum milenial lah ya di sini, ataupun generasi Z kalau bilang sekarang ya, itu kira-kira anak muda itu mampu nggak sih memimpin menurut Asti? Saya percaya anak muda mampu memimpin. Kalau mau kasusnya di Tanjung Pinang, kita sudah punya keterwakilan 10%. Tapi ini tidak cukup buat saya. Masih harus lebih banyak. Yang kedua, kita lihat kasusnya di Indonesia, ada beberapa nama gubernur, wakil gubernur, atau wali kota eksekutif yang usianya juga di bawah 40 tahun dan berhasil. Kalau di luar negeri, sahabat saya sendiri, satu kelas kami, tapi dia bukan warga negara Indonesia, dia di Latvia tinggalnya, usianya sama dengan saya, saat itu 26 tahun, dia terpilih menjadi wali kota di Latvia. Karena keterbukaan itu, siapapun boleh mencalonkan diri di sana, adu kemampuan, adu gagasan, bukan lagi
adu kasih amplop berapa. Betul. Adu nominal. Adu nominal kan tidak demikian. Betul. Tapi bukan berarti saya berpikir bahwa itu hanya terjadi di luar negeri, lantas di Indonesia tidak bisa. Tidak demikian. Saya percaya masih ada anak-anak muda Indonesia yang pendidikannya sudah tinggi, kita kan tingkat literasinya sudah nanjak. Betul. Maka literasi politiknya juga sudah naik. Jangan mau dibeli dengan 500.000 untuk 5 tahun. 500.000 5 tahun artinya Setahun cuma dibayar 100 100.000. ya. Sehari Itu ya. cuma 270 perak loh Kak Lofi. Iya, betul. Artinya jangan mau lagi, dan saya yakin anak muda bisa memimpin. Mungkin saya belum punya kesempatan jadi anggota parlemen di pemilu sebelumnya karena belum mencalonkan diri. Baru tahun inilah dapat panggilan hatinya kayak kata Pak Bobi. Tapi dalam beberapa organisasi yang saya kelola, teman-teman Tanjung Pinang juga sudah kenal, baik di kegiatan kebudayaan, pendidikan bahasa, filmmaking atau pembuatan film, dan termasuk di kampus saya di UGM dan yang di S2 University of Groningen, saya beasiswa LPDP, tentu ada tes kepemimpinan. Saya yakin bahwa bukan hanya saya sebenarnya, anak muda lainnya pun yang pede untuk nyalek sebenarnya tahu kemampuan dirinya bisa jadi pemimpin. Jadi kalau masyarakat tidak percaya yang muda yang memimpin, yang muda ini haruskah jadi kakek nenek dulu baru diberikan panggung, dan sudah ketinggalan pola pemikirannya, dan sudah tidak mampu dia berbicara hanya karena masalah fisiknya mungkin, entah karena mindsetnya yang sudah tidak berkembang. Jangan sampai demikian. Kalau kita sayang dengan anak-anak kita, kalau kita sayang dengan cucu kita yang muda, yang tua-tua pun harus berikan suaranya buat yang muda, selama yang muda itu terlihat punya kemampuan. Bapak saya selalu bilang, bapak kandung saya berpesan bahwa tidak selamanya muda yang salah dan tidak selamanya yang tua yang benar. Ada kalanya kami berdua, saya dan bapak kandung saya, Abu saya panggilnya, kami duduk berdua cerita masalah politik, ekonomi, pembangunan kota. Dan beliau kadang-kadang punya bahasa yang kayak mana, kadang Abu nggak tahu, anak Abu yang lebih banyak baca buku. Mungkin saya pengetahuannya di buku, bapak saya di jalan. Tapi tidak selamanya pengetahuan di jalan tak butuh teori. Betul. Begitupun kami yang teori tetap butuh mendengarkan yang tua untuk ngasih pendapat. Inilah saatnya kita saling bantu. 50% suara anak milenial, 50% suara kelompok yang tua harus saling bantu supaya nanti kebijakan-kebijakan itu berpihak kepada masyarakat lagi. Baik, berarti kolaborasi ya. Kolaborasi paling kolaborasi ya. Alangkah bagusnya nih kalau misalnya di DPRD ya Pak, di Kota Tanjung Pinang ya nantinya 50% politisi senior, 50% lagi anak muda. Amin. Ya, Karena wah, betul luar itu biasa ya Pak ya. indah sekali. Itu indah. Dan kalau bisa perempuannya juga terpenuhi Nah ya itu Kak dia ya. 30% karena gini, memang kita diberikan 30% itu untuk pada saat pendaftaran ya Pak ya. Tapi fakta yang ada hari ini untuk di legislatif yang duduk tidak sampai 30% ya Pak perempuannya ya. Kalau untuk yang nasional kita di Kota Tanjung Pinang 11 perempuan 11%. dari 30 kursi ya Kak Ya, ya. baik. Baik Pak Bobi, ini sangat menarik sekali nih terkait dengan kaum muda ataupun kaum milenial. Menurut Pak Bobi nih Pak, sudah banyak kan Pak Bobi bertemu dengan anak muda, apalagi memberikan kesempatan nih kepada caleg-caleg muda. Udah terbukti nih Pak ya, berarti Nasdem tidak hanya memberikan omong kosong bahwa kami peduli anak muda, tapi sudah membuktikan dengan 20% caleg dari Nasdem di Kota Tanjung Pinang sudah 20% loh anak muda. Ya. Jadi menurut Pak Bobi nilai-nilai apa nih Pak yang harus dipunyai nih, selain tadi Pak Bobi sampaikan harus punya pekerja keras, harus punya mungkin kompetensi dan lain-lain sebagainya. Menurut Pak Bobi nih, hal apa yang wajib dimiliki anak muda ketika ingin terjun ke dunia politik? Ya, seperti yang saya katakan tadi sebelumnya, ya mengadu gagasan, ya kan, konsep, serta ada keberanian, terus ada panggilan, terus dengan tidak dibebani dengan politik uang, ya kan, ini yang paling penting. Tapi kalau belum apa-apa sudah dibebani oleh politik uang, mereka pun berjuangnya tuh separuh-separuh. Jadi macam mana mereka bisa berhasil? Betul. Nah ini kita berikan kebebasan. Semua caleg saya berikan kebebasan. Ya malah saya selalu dorong mereka harus turun, harus rajin turun. Nggak apa-apa, nggak ada malunya. Namanya kita berusaha kok. Betul. Tujuan kita baik, ya kan? Ya jadi harapan saya ke depan, ya marilah adik-adik kita kaum milenial jangan sampai kita golput. Datanglah rame-rame ke TPS pada 14 Februari akan datang. Pilihlah ya sesuai dengan selera isi hati
yang Anda lihat, bisa dilihat dari profil masing-masing partai, masing-masing figurnya. Yang Anda lihat figurnya, kalau bisa dipercayai, beri kesempatan kepada mereka. Kalau kita tidak berikan kesempatan, siapa lagi? Kalau kita golput, yang muda-muda ini baru mau coba aja sudah diberikan yang begitu, semangatnya langsung down. Ciut lagi, betul. Ya, jadi betul-betul saya mengharapkan sekali kepada generasi muda kita, ya jangan sampai golput. Datanglah, dan tidak harus ya diiming-imingi uang. Ya, kalau perlu justru ikut mengawal jalannya pemilihan ini agar bisa berjalan secara demokrasi yang baik. Ya, itu yang paling penting. Ini Anda sudah secara tidak langsung melakukan tanggung jawab, kewajiban sebagai warga negara yang baik. Ini penting sekali. Baik. Berarti ini Pak sebagai closing statement nih dari Pak Bobi. Ya. Harapan beliau adalah jangan sampai masyarakat, khususnya generasi muda Pak ya, yang 51% ke atas itu jangan sampai golput, jangan sampai apatis terhadap politik. Benar. Luar biasa sekali nih Pak Bobi nih, langsung nih dari politisi senior memberikan motivasi kepada masyarakat dan juga para pemilih pemula nantinya. Asti untuk closing statement nih, apa yang Asti harapkan nih ke depannya terhadap masyarakat Kota Tanjung Pinang, terutama generasi mudanya? Saya mengutip tulisan dari buku saku Psikologi Politik milik Dr. Muhammad Faisal, dia jurnalis senior. Beliau berkata bahwa ikut nyoblos atau ikut dalam pemilihan umum itu bukanlah memilih kandidat yang paling baik, tapi jangan membiarkan yang buruk berkuasa. Artinya tidak ada satupun calon atau kandidat yang memang sempurna, tapi kita harus mempelajari profil calon legislatif sebaik-baiknya, selengkap-lengkapnya, dan jangan biarkan yang buruk berkuasa. Itu saja, Kak. Luar biasa nih, satire ini tuh sudah sangat dalam banget ya Pak ya. Filosofinya tuh udah sangat dalam banget. Berarti tolonglah gitu loh, kasarnya berilah kami kesempatan nih kepada anak muda. Jadi jangan underestimate dulu nih terhadap anak muda, tapi mungkin berikan kesempatan, setelah itu bisa dievaluasi seperti apa kepemimpinannya. Baik Asti dan Pak Bobi, terima kasih banyak nih Pak sudah meluangkan waktunya untuk berbincang-bincang, memberikan pendidikan politik secara tidak langsung kepada anak muda dan juga masyarakat Kota Tanjung Pinang. Semoga Pak Bobi dan juga Asti kedepannya makin sukses di karir politiknya, dan juga Asti semoga masyarakat Kota Tanjung Pinang memberikan peluang ya Pak ya, kesempatan kepada anak muda. Benar. Baik, terima kasih Pak Bobi dan Asti. Baik, pemirsa Vkom Channel, 30 menit sampai 45 menit nih kita sudah berbincang-bincang nih. Sebenarnya itu waktunya sangat tidak cukup untuk berbicara terkait peran generasi muda, tetapi karena keterbatasan waktu yang ada, kita harus menyudahi acara kita pada hari ini. Intinya untuk masyarakat Kota Tanjung Pinang dan juga tentunya generasi muda Kota Tanjung Pinang, jangan golput, gunakan hak pilih suara Anda, karena satu suara Anda akan menentukan masa depan bangsa ke depan. Baik, Benar. kalau bukan kita, siapa lagi? Kalau bukan sekarang, kapan lagi? Itu khusus untuk para generasi muda Kota Tanjung Pinang. Saya Lovita Putri mengucapkan terima kasih dan juga selamat malam. Sampai jumpa.